Terkadang umat Islam ingin mengajak diskusi tanya jawab dengan baik, namun Kristen langsung emosi dan menyerang pribadi. Contohnya seperti ini. Sabar, minum air dulu. Kan udah aku bilang, ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Kan Yesus mengajarkan tentang babi dan anjing. Ya kan? Makanya akibat Yesus mengatakan kepada orang-orang yang pengikut dia anjing dan babi, makanya perangai mereka kayak babi dan anjing. Orang yang sering tentang Yesus mukanya macam babi, gitu loh. Habis sudah. Makanya tidak boleh bahas Yesus terus. Yesus kan Tuhan. Jangan sampai Tuhan nanti macam babi. Oh, Kena ajab ini loh. Orang Namun kami skip diskusi yang penuh hujatan, sebab itu tidak baik untuk akhlak kita, langsung masuk ke mode pertanyaan. Apa bedanya Kristen dengan iblis? Catatan, penting. Kami tidak merendahkan, tapi apa yang semua kami katakan itu bersumber dari diskusi mereka. Jadi mohon disimak dengan bijak. Iblis mengatakan Yesus anak Allah. Anda bertiga juga mengatakan Yesus anak Allah. Sama atau beda? Kata-katanya sama bang, dasarnya yang beda. Sama, baik sama. Kata Yesus, iblis itu tidak hidup dalam kebenaran. Anda mau menyangkal Yesus atau mau mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus loh bang. Kalau mengikuti Yesus, kenapa Anda sama dengan iblis? Mengakui Yesus anak Allah. Statementnya kayak gini bang. Ah iya, gimana? Kenapa sama ya? Kenapa sama? Samanya halnya sama-sama mengakui ya. Sama-sama mengakui. Bedanya kita bang, bedanya orang Kristen sama iblis, bedanya kalau selagi dia masih melakukan apa yang diperintahkan Yesus, nah itu Kristen taat. Tapi di iblis, dari sisinya iblis itu mengenal siapa Yesus, tapi dia tidak taat. Ya. Selama Tuhan Yesus itu puasa 40 hari 40 malam, dia dicobai sama iblis terus di situ ya. Berarti iblis mengenal siapa Yesus. Nah, kita masuk ke kerasukan orang yang dirasuki setan itu. Setan yang di dalam tubuh orang gila itu menyembah Yesus. Ya. Nah, karena setannya itu mengenal Yesus, jadi wajar dia bilang kayak anak Allah katanya. Iya. Ya, Jadi kami bukan mengikuti bang, kami nggak mengikuti, cuman kita kan di situ enggak, bukan. Baik, saya coba kasih pertanyaan logika dasar untuk Anda bertiga pahami dan sadari. Kalau iblis mengatakan Yesus anak Allah, Anda bertiga juga mengatakan nggak kalau Yesus anak Allah? iya. Bukan atas dasar Sama ikut atau iblis beda? bang. Bukan atas keikutan, bukan. Ntar dulu. Iblis mengatakan Yesus anak Allah. Anda bertiga juga mengatakan Yesus anak Allah. Sama atau beda? Kata-katanya sama bang, dasarnya yang beda. Sama, baik sama. Kata Yesus, iblis itu tidak hidup dalam kebenaran. Anda mau menyangkal Yesus atau mau mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus loh bang. Kalau mengikuti Yesus, kenapa Anda sama dengan iblis? Mengakui Yesus anak Allah. Statementnya kayak gini bang. Ah iya, gimana? Kenapa sama ya? Kenapa sama? Samanya halnya sama-sama mengakui ya. Sama-sama mengakui. Bedanya kita bang, bedanya orang Kristen sama iblis, bedanya kalau selagi dia masih melakukan apa yang diperintahkan Yesus, nah itu Kristen taat. Tapi di iblis, dari sisinya iblis itu mengenal siapa Yesus, tapi dia tidak taat. Oke, pada waktu pencobaan di padang gurun, Yesus itu mengajarkan iblis apa? Sembahlah Tuhan Allahmu saja. Ya. Anda menyembah Allah atau menyembah Yesus? Yohanes 14 ayat 8 sampai 10 mengatakan, Bapa ada di ayat 10-nya berkatakan, Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa. Ya.
punya satu kesatuan gitu. Seperti itu. Yesus mengajarkan iblis sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu saja. Ya. Ini konteksnya masih dengan iblis, Bang. Jangan Anda membela iblis, jangan. Enggak, kita nggak Kalau ada- Yesus ternyata yang juga bela mengenal siapa? iblis, Kita nggak ada bela kalau iblis, Yesus Bang. juga Betul. mengenal iblis, kan gitu. Betul. Iblis kan mencoba Yesus nih, ya kan? Iblis mencoba Yesus, tetapi karena Yesusnya tahu, maka dia diuji oleh iblis. Kalau kau memang anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Tetapi di situ percakapannya, Yesus kan tidak menerima apa yang dia suruh. Justru dia mengatakan, sebab ada tertulis, sembahlah Allahmu. Betul nggak? Ya, terus. Nah, kalau dia mengajarkan kepada iblis, disuruh untuk menyembah Allah, kira-kira iblis menyembah Allah atau menyembah Yesus? Oh, yang nggak tahu kita, Bang. Sore. Jelasnya di situ perkataan Yesus didengar oleh iblis, betul ya? Menyembah Allah. Menyuruh untuk menyembah Allah. Nah, Waktu terus orang yang di Gerasa tadi, yang Pak Grolori tadi kutip, orang yang kerasukan iblis itu dikuasai oleh iblis atau iblis dikuasai orang itu? nggak bisa lah orang dikuasai sama orang menguasai iblis. Dari mana caranya Nah, orang berarti orang nyembah Yesus ini kan bukan dia yang nyembah, tapi iblis yang ada di dalam Ya. dirinya, betul? Nah, jadi iblis menyembah Yesus di situ. Jelas, karena dia tahu siapa si Yesus. Oke. Iblis Boleh saya menyembah bantu? Yesus, Anda berempat menyembah Yesus juga atau tidak? Nah, tadi Bang, saya sudah katakan sama Bang Dito ya, sudah katakan. Sama-sama menyembah, cuma perbedaannya ada, Bang. Ya, bukan. Saya lagi nggak bertanya perbedaan, Bang Nah, makanya, Bang, Grolori. kalau soal sama-sama menyembah, Bang, ya semua juga menyembah. Cuma kayak gini, semua orang Kristen itu menyembah Yesus. Udah? Ya, pertanyaan saya. Tunggu dulu, Bang. Kasih saya ngomong dulu. Ya, silakan. Tapi kalau ketentuan nanti masalah ketaatan itu dari itu nanti kelihatan di hasil akhir. Oke, sudah boleh saya tanggapin? Silakan. Oke. Iblis yang di Gerasa merasuki manusia itu menyembah Yesus. Kesimpulannya, iblis ini menyembah Yesus. Dan semua orang Kristen Kenapa disembah? dan orang Kristen menyembah Yesus. Pertanyaan saya, iblis dengan orang Kristen sama atau beda? Boleh saya tanggapi, Kang? Santai aja. Jadi kalau abang bilang kayak gitu, iya sama-sama menyembah Yesus. Kenapa? Terima kasih. Jujur. Jujur. Makanya kalau aku bilang nggak masalah. Bagaimanapun Nggak nggak masalah, asalkan jujur. Jangan kayak seperti si kondom. Kondom udah saya bilang pakai durex, Boleh. tidak Boleh, bocor. Kok Boleh saya pakai sutra, jadi ujungnya bocor. Boleh saya tanggapi sekarang? Nah, apa yang mau kau tanggapi, Kingdom? Ini ada si Marturia, si Lomper. Boleh Tunggu saya dulu, tanggapi. Kingdom. Tunggu dulu, Kingdom. Dengar ya. Kasih waktu dan tempat. Si Marturia ini tadi apa ngomong? Ibu ini ya mengomongkan keimanan, tapi dia masuk ke rumahku gitu loh. Katakan aku. Ada orang kalau mengkritik room itu tidak akan mau masuk. Saya begitu. Saya kalau tidak suka roomnya si Edi, saya tidak masuk. Tidak akan pernah mau masuk. Ini dia tidak suka saya membicarakan keimanan dia, tapi dia naik betah. Apa kau mau bilang? Hah? Kau mau bilang Boleh apa saya- kau? Ya, boleh saya bicara sekarang? Silakan dulu Kingdom, Bang Kingdom. Kan sebagai tamu, saya izin tuan rumah dulu. Kan punya Iya, kita si ada Marturia ketentuan. ini loh tadi Kingdom. Dia ngomongin aku. Kenapa ibu ini bicarakan keimanan bla 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 bla. Tapi masuk ke rumahku, itu herannya. Nah, lanjut Kingdom. Oke, baik. Jadi Kang Dito, tadi kan Kang Dito narasikan bahwa iblis nyembah Yesus, orang Kristen juga nyembah Yesus. Nah, pertanyaan saya, Kang Dito, sebelum iblis dibuang ke bumi, dia di mana tempatnya berada?
Sebelumnya dia berada di mana? Jadi gantian ini yang bertanya. Yang bingung sebenarnya Kristen atau mau tektokan saking aja. bingungnya bertanya nih. Jadi gini, supaya Iblis kita itu paham. gelar. Gimana? Dalam Islam iblis itu gelar. Makhluknya adalah jin. Iya. Posisi. Sungguh kami baru tahu kalau iblis itu adalah gelar, bukan nama pribadi sosok tersebut. Tapi masuk akal kalau dikonvert ke diri kita, artinya Adam itu adalah gelar dan makhluknya adalah manusia. Namun masih banyak perkara iblis dan jin yang membingungkan kami. Tapi kita simak saja dulu kelanjutannya. Nah, kayak gini Posisinya Bang, dia itu Bang Dito juga pasti tahu ya, pasti tahu, karena Bang Dito juga dari Kristen ya. Nah, Ya Bang Dito malaikat juga- yang membangkang dari versi Bible malaikat yang membangkang. Ya, makanya saya tanya, kan abang ini kan mantan Kristen jadi pasti tahu. Iblis itu kan gelar ya. Namanya dia itu kan Lucifer. Kok nggak tanya Marturia? Kok nggak tanya Marturia? Jadi gini, Kang Dito juga sebagai orang yang pernah di Kristen kan pasti tahu bahwa iblis itu gelar yang diberikan kepada dia ya karena kejatuhannya dia. Tetapi ya dia akan Lucifer itu ya. Nah, sebelum dia jatuh, tempatnya Lucifer itu Saya berada di koreksi mana? Kang? Pak, yang di perjanjian lama ada Lucifer, ada lagi satu Azazil. Menurut Bapak, Azazil dengan Lucifer sama atau beda? Yang saya bahas berdasarkan pemahamannya saya, keimanannya saya, ya. Kalau abang itu kan Azazil itu kan sudah ambil dari Quran Islam kan. Tetapi sekarang ini kan kita bahas tentang orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa itu. Kan tadi abang bilang orang yang kerasukan roh jahat itu datang dan sujud menyembah kepada Yesus. Berarti orang Kristen juga menyembah Yesus. Kristen dengan orang gila setan itu kan nyembah sama-sama nyembah Yesus. Makanya saya mau kita temukan titik ya, turning pointnya. Abang kan dari Kristen dan tahu bahwa iblis itu di mana sebelum dia dibuang ke bumi, dilemparkan, posisinya berada di mana abang? Posisi gelarnya atau posisi Lucifernya? Posisi Lucifernya itu sebelum kejatuhannya dia berada di mana? Bersama dengan malaikat lain di surga. Oke, Versi berarti Bible. bersama dengan malaikat lain di surga, bersama dengan Tuhan Sang Pencipta di surga, betul? Versi Bible begitu. Oke, baik. Artinya, Lucifer ini, dia tahu siapa yang ada di surga. Makanya kenapa dia ketika Yesus datang, dia mencobai Yesus. Lucifer ini tahu siapa pribadi Yesus. Oh, jadi Dia tahu langsung. bahwa Yesus itu. Jadi maksudnya langsung diarahkan kepada Yesus gitu ya? Gini, ya itu kan Yesus, nama Yesus kemanusiaannya. Tetapi sebelum diberi nama kemanusiaan Yesus, dia adalah Sang Firman. Jadi Lucifer ini tahu persis siapa itu Sang Firman. Makanya ketika Yesus tiba di Gerasa, dia melihat Yesus langsung datang dan sujud menyembah karena dia tahu siapa itu Yesus. Karena dia pernah berhadapan dengan Yesus sebelumnya, yaitu dia mencobai Yesus. Makanya ketika di pencobaan di padang gurun ini, kalau kita berpikir secara kritis dan orang pintar, kita sudah tahu di pencobaan itu saja kita sudah tahu Yesus adalah Tuhan. Maaf saya potong dulu. Jika iblis sudah tahu Yesus adalah Tuhan, kok berani sekali iblis mencobai Tuhan? Secara naluriah hal ini bertentangan dengan akal. Iblis tahu bahwa Yesus adalah pencipta dirinya, tapi iblis malah mencobainya. Mohon maaf susah untuk kami mengerti Bapak Kristen. Bapak, saya potong jangan supaya nggak ada narasi liar. Yang di pencobaan itu di Lukas sama di Matius. Kalau di Markus tidak ada, Pak. Iya, di Jangan gabungkan sesuatu ini menjadi narasi liar. Oke, Kita kan baca sama-sama ya. tahu nih pembaca Bible. Kalau orang Ya. lain tidak pernah baca Bible, pasti akan ketipu. Jadi Ya, di jangan Matius- dikaitkan Matius dengan Markus. Matius 4 Kalau di ayat Markus 7, itu tidak pernah ada seperti yang tertulis di Matius dan Lukas. maaf. Saya ada sebut Markus tadi. Nah, kan yang ada orang Gerasa kan hanya di Markus, Pak. Markus pasal 5, gimana Anda? Iya.
Ya kan saya menyinggung yang di Markus ya, Markus pasal yang itu di Gerar itu ya. Tetapi di Matius juga menuliskan tentang pencobaan di padang gurun. Nah, ada nggak orang Gerasa di situ? Ini poinnya bukan di Gerasa, tetapi poinnya dicobai ketika Yesus dicobai di padang gurun. Nah, yang mencobai ada. Yesus siapa? Yang dicobai oleh Yesus. Nah, yang Berarti mencobai iblis Yesus. mencobai Yesus. Iblis mencobai Yesus. Oke. Kenapa? Abang tahu nggak? Kenapa Yesus harus dicobai? Ya, sebab ada tertulis. Kata Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu. No. Sebelumnya jawabannya Yesus itu, tetapi abang tahu nggak kenapa Yesus harus dicobai? Semua para nabi itu mengajarkan Tuhan yang esa. Poinnya Lawannya, kita musuh sedang terbesar membahas manusia Tuhan yang Esa, adalah Pak. iblis, Pak. Mana sih Bapak ini lari kemana-mana? Abang, Pertanyaan kita didengar, Bang. hanya ada dua manusia yang pernah dicobai iblis ya ketika pencobaan itu ya. Adam ya dan juga Yesus. Oke. Jadi kemana-mana. Adam dan Yesus. Nah, ketika Adam yang pertama itu dicobai, dia gagal. Ntar dulu, Pak. Yesus adalah gambaran Adam yang kedua. Sehingga ketika Pak Kingdom. Yesus datang, sebentar Kalau Abang. Anda sudah kebablasan, saya tanya sama Anda. Kejadian pasal 1 sampai pasal 3, ada nggak nama Adam? Ada nggak nama Adam? Ya. Nggak ada, memang nggak ada. Nggak ada. Itu manusia. Manusia pertama itu namanya siapa? Loh, Nah, makanya kita tanya di Bible itu kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 3, ada nggak nama Adam? mana ada? Nah terus? Ya. Jadi yang dicobai di Gan Eden itu Adam atau siapa? Pindam. Pindam. Coba Kang Dito, tanya lagi. Nah, Tanya. kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 3, ada nggak nama Adam di Bible? Oke, baik, kita cari nama Adam itu. Nah, saya mau peragakan sebentar Kingdom. Saya mau peragakan ketika kamu begini. Di pikiran, saya tahu di pikiran kamu. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Oke, ya. Ingat ya, Kalau kejadian merujuk pasal kepada 1 pasal yang sampai tertulis di pasal 3. kejadian. Oke? Oke. Karena manusia diciptakan itu di kejadian pasal Ya. 1 sampai pasal 2. Ah, ya. Ya. Jadi nama Adam itu baru disebut itu sebentar. Nama Adam itu baru disebut itu di Di pasal 4. sebentar. Saya temukan dulu. Pasal 4. Nomor 25. Terus Di. Nah, kan ngeri ya? Adam jatuh Oke. dalam dosa. Baru ditulis. Ya itu kejadian ya. Jadi oke. Sekarang ya nama Adam itu disebut Ada nggak dulu, jangan jadi. Ada nggak gitu? Ada nggak? kalau tidak ada Tolong, Glory. Tadi Kang Dito tidak mencerna pertanyaan waktu ditanya iblis godaan ya. Glory menegaskan, tolong Kang Dito diperhatikan pertanyaannya. Nah, tolong bilangkan sama Kingdom, diperhatikan pertanyaannya ada atau tidak. Tinggal jawab A, ada, B, tidak, itu aja. Oke, Pak Kingdom. Ya, atau ya. tidak, jangan berbelit-belit. Jangan berbelit. Sama Kang Dito juga. Nanti kalau misalnya apa, jangan berbelit-belit. Bilang sama Kang Dito ya. Ya, oke. Harus adil, kita harus adil di sini. Silakan, Baik. ada atau tidak? Jadi kalau pasal 1 sampai pasal 3 tidak ada nama Adam di sana. Oke, terus pertanyaannya apa? Jadi manusia yang pertama diciptakan itu siapa namanya? Ya sudah disebutkan di ayat yang pasal 4
pasal 4 ayat yang ke-25 itu. Nah, bersetubuh dia, Namanya bukan kan diciptakan Adam. dia. Kita bisa tahu manusia pertama itu namanya siapa. Ya kita harus membaca seluruh konteksnya supaya kita bisa tahu. Karena kalau kita hanya membahas 1-2 ayat saja, lalu kita tidak membaca secara keseluruhan, maka kita tidak akan mendapatkan Tuhan yang Dito, Kang Dito, itu nama Adam itu di pasal berapa? Pasal 4 nomor 25 adanya. Pasal 4. Penciptaan matahari dan bulan di hari keberapa? Tanya siapa ini? Kang Tanya Dito. saya. Ya, hari Hari ke-6. Hari ke-6. keempat. Keempat. Penciptaan matahari hari keempat. Manusia dikasih tahu namanya di Kejadian pasal 4. Nah, ini kira-kira penulisnya yang lupa atau Jadi Enggak. Kalau saya maunya begini, coba Pak Kingdom. Kejadian pasal 3 nomor 20, di situ nama Hawa sudah ada kan? gimana? Kejadian pasal 3 nomor 20, nama Hawa sudah ada kan? ada? Iya, terus Nama Adamnya di mana? Bilang Kejadian pasal 4. Udahlah, jujur aja. gitu. Bukan berarti kalau tidak ada nama Adam dari pasal 1 sampai pasal 3 nggak ada, berarti dia bukan bernama Adam sebelumnya. Tidak seperti itu. Makanya untuk memahami, ya Abang lihat, ketika Tuhan menciptakan Adam ya, dan semua, setelah Adam itu memberi nama kepada binatang-binatang itu, nah binatang-binatang itu semua kan sudah punya pasangan. Tetapi setelah Jadi dia cuma memberi kira-kira nama, aja berarti. ya sebentar. Jadi cuma kira-kira saja. Dia memberi nama kepada binatang-binatang. Dia tidak menemukan, pasangan Iya, yang sepadan. Jadi cuma ngira-ngira aja gitu kan. Menemukan pasangan yang sepadan. Lalu Tuhan membuat dia tertidur, lalu mengambil tulang rusuk. Setelah dia ciptakan perempuan Tulang rusuk siapa yang diambil? Kutanya sama Pak Kingdom. Tulang Ya. rusuk siapa yang diambil? Siapa namanya manusia yang tulang rusuknya diambil? tulang rusuknya Adam lah. Lah nggak ada nama Adam, nggak mana bisa itu bilang. Ayo. Kita berpikir kritis aja ya. Dan Iya, berpikir makanya ini kritis Pak. Iya, Kenapa iya. Bapak bisa Dan mengira berpikir itu logis. Adam, Kritis dan sementara logis. tidak ada disebutkan namanya Adam. Pak, gini aja Pak Kingdom, gini aja. Karena memang selain Alkitab itu juga ada buku yang menuliskan tentang kitab orang jujur. Jadi gini, Bang. Ini para ahli itu. Pak Doha, naik lu Pak Doha. Mantap si Kingdom, ilmu kira-kira. Karena kasihnya hubungan manusia dengan Tuhan Allah tidak terputus sehingga terjadi salib itu kayunya Itu itu tidak masalah bagi Bang Glory. Masalahnya kenapa ada orang yang kedua dengarkan Nora. Bentar dulu Marturia. Glory tidak mempermasalahkan itu memang betul. Itu saya tahu Pak, saya tahu Pak itu Pak itu, saya tahu. Hubungan Ngerti, Pak. manusia dengan manusia Tunggu, Pak, tunggu. tidak boleh terputus juga. Saya Kedua-duanya hubungan kasih ini dilambangkan dengan salib yang Iya, saya dilakukan paham, oleh Pak. Saya paham, saya Yesus paham. Kristus Ya, saya yang paham. tersalib di Via Dolorosa seperti itu. Ya, saya paham Pak, saya paham. Itu merupakan lambang bagi orang Kristen, Bukan itu. lambang Yang- kasih bukan itu. kayak gitu. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya bukan itu. Apanya yang abang tanya? Yang saya tanya, yang disalib itu masih ada patung Yesusnya enggak? Sayang sekali diskusi yang baik itu sang penanya harus mempertahankan apa yang ditanyakan dan jika sudah terjawab dengan benar atau katakan tidak tahu jawabannya. Maka berikan jawaban terdahulu lalu beralih ke tema atau pertanyaan baru agar diskusi itu bisa dipahami orang yang menyimak.
Diskusi yang baik itu tidak melebar kemana-mana sampai terjawab baru beranjak ke pertanyaan atau pasal yang baru. Dan yang kedua, kenapa Kristen kalau menjawab selalu bentrok dengan ayat Alkitabnya sendiri? Coba kalian dengarkan ini. Oh, itu gambaran aja, itu bukan untuk kita sembah salib yang ada di belakang. Makanya gini Pak. Lambang. Tunggu Pak, tunggu. Karena kayak gini, kalau menurut saya, karena ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan orang kaya waktu itu, orang kaya siapa aku lupa namanya, dia yang membayar prajurit Yusuf. untuk menurunkan Yusuf dari Arimatea. Nah, ya, Yusuf dari Arimatea itu disuruh turunkan mayatnya dari salib dan akhirnya di apa namanya dikremasi mayatnya, baru ditaruh bagian kapan baru masuk kuburan, dan akhirnya Yesus setelah di kuburan 3 hari setelah itu bangkit. Nah, jadi kalau menurut saya Pak, tadi seperti orang Katolik tadi yang bilang Pak Talesius tadi, dia bilang itu harus ada itunya, patung Yesusnya disalib, karena itu tanda Yesus disalibkan. Terus aku bilang kayak gini, kok harus ada Yesus di situ? Karena Yesus sudah naik ke sorga. Dengarkan dulu Bang, ketika lambang salib ini ada bagi orang Kristen, dia mengingat akan 2 hal. Yang pertama, dia tidak bisa putus dengan hubungannya dengan Tuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak bisa putus hubungannya dengan manusia. Ini yang menjadi arah daripada salib. Bukan untuk kita puja itu salib, enggak. Yang artinya ketika aku melihat salib itu, Tunggu. bisa kulepaskan hubunganku dengan Tuhanku. Itu yang pertama. Kalau Pak Marturia berdosa, berarti Bapak udah terputus dong hubungan dengan Tuhan. Ngucap pula dia. Udah aku bilang. Jadi Kristen umat bingung ini bukan untuk Islam saja, untuk sesama Kristen juga saling bingung.